kali Anda membuka email, Anda mungkin menemukan folder spam berisi email yang dapat mengancam keamanan data Anda. Namun, beberapa email berbahaya masih masuk ke kotak inbox Anda, di mana Anda dapat terperangkap dalam jebakan phishing bila memberitahukan dalam email tersebut. Serangan phishing adalah jenis serangan rekayasa sosial yang menargetkan informasi sensitif kita. Secara resmi, Google telah merilis pernyataan tentang cara memblokir lebih dari 100 juta email phishing setiap harinya. Belakangan ini, banyak muncul upaya-upaya penipuan melalui media elektronik, baik lewat WA, email, atau SMS. Yo, kalau dapat email yang kelihatannya aneh, banyak dari kita yang nggak sadar kalau email bisa jadi jalan masuk para hacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Setiawan dengan NIM 13122000296. Di sini saya ingin melengkapi tugas review kasus dari Hukum Teknologi kelas R. Di sini saya ingin mereview kasus penipuan melalui email atau EBC, Email Business Compromise. Kronologi dari penipuan melalui email palsu ini terjadi pada Agustus 2023. Polisi Singapura menerima laporan dari Kingsford Hurai Development Ltd terkait penipuan bisnis email investasi dilakukan oleh kepolisian Singapura yang kemudian berkoordinasi dengan Interpol dan Barreskrim Polri. Pada akhir April 2024, Barreskrim Polri menangkap tersangka yang terlibat dalam sindikat penipuan internasional. Dua di antaranya merupakan warga negara Nigeria, yaitu EJA dan CO alias O, yang berperan sebagai otak dari aksi penipuan ini. Tiga tersangka lainnya adalah warga negara Indonesia. Identitas kasus pada penipuan email ini merupakan jenis tindak pidana, yaitu penipuan cyber dengan melalui email palsu (IBC). Dengan korbannya sendiri perusahaan asal Singapura Kingsford Hurai Development Ltd yang dilakukan 5 orang, 3 diantaranya merupakan warga negara Indonesia dan 2 orang asal Nigeria. Pada kasus ini kerugian yang dirugikan mencapai 32 miliar. Adapun penangkapan dan barang bukti pada kasus ini, pelaku ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Indonesia. Barang bukti yang diamankan yaitu 16 ponsel, 9 kartu SIM, beberapa buku tabungan dan ATM, dan bukti transfer dana. Dan adapun laptop dan server yang digunakan untuk menjalankan operasi. Kasus penipuan email palsu ini diproses dan adapun dasar hukumnya. Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 28 ayat 1 JO, Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut Undang-Undang ITE. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 3, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Ancaman pidananya sendiri adalah pidana penjara hingga 6 tahun Undang-Undang ITE, pidana penjara hingga 12 tahun tentang tindak pidana pencucian uang. Kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas negara dalam mengungkapkan kejahatan cyber lintas batas. Selain merugikan secara finansial, kasus ini juga menimbulkan dampak reputasi dan kepercayaan dalam transaksi elektronik lintas negara. Penegakan hukum yang cepat dan koordinatif menjadi kunci utama keberhasilan penangkapan kasus ini oleh Barreskrim Polri. Kasus penipuan cyber dengan modus business email compromise berhasil diungkap oleh Barreskrim Polri, menunjukkan kompleksitas dan bahwa nyata kejahatan digital di dunia bisnis modern. Modus operandi yang melibatkan rekayasa sosial, pemalsuan identitas digital, serta lintas yurisdiksi negara menjadikan BEC sebagai salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling merugikan secara finansial dan reputasional. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum di bidang kejahatan cyber, serta menjadi bukti pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tindak pidana lintas batas. Sekian dari saya, terima kasih.